Info Selebes, lebih dekat, lebih update. Hai, tentunya bareng saya Eci Lalovek. Kalian pasti penasaran podcast apa sih ini? Ini podcast merupakan podcast baru yaitu Info Selebes. Kali ini di podcast pertama kita yang baru launching ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini seorang Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dari Partai Prima. Beliau merupakan Dewan Pimpinan Pimpinan Wilayah, yaitu Bapak Sumardi Sarjana Syariah atau Bung Ancu. Betul nggak? Betul sekali. Oke. Bagaimana Pak? Bung ya, kita panggil Bung aja. Lebih akrab mungkin ya kita kalau kita panggil Bung. Bung Ancu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Keluarga bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Beliau merupakan politisi muda tentunya dari Partai Prima, yaitu Partai Rakyat Adil Makmur, betul? Betul sekali. Apa slogannya Partai Prima ini Pak? Partai Prima ini mempunyai slogan yakni partainya rakyat biasa. Betul, partainya rakyat biasa. Oke, Bung Ancu, saya punya banyak pertanyaan kepada Bung Ancu. Ini kan Partai Prima merupakan partai yang menurut saya nih, partai yang terdengar sangat baru di telinga saya, khususnya saya ya sebagai anak muda asik. Jangan merasa tua, kita harus tetap berjiwa muda, betul nggak Bung Ancu? Saya kira memang seperti itu. Memang harus seperti itu. Walaupun mungkin umur tua, tapi jiwa tetap harus muda. Iya. Setuju nggak dengan slogan itu? Oke. Bagaimana nih optimisme Partai Prima sendiri untuk menuju pemilu 2024? Oke, baik, terima kasih. Bicara soal optimisme Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima, saya kira kami sangat optimis karena optimis ini adalah modal utama bagi kami. Partai Rakyat Biasa atau Prima sebagai partai baru dalam menghadapi pesta demokrasi pada tahun 2024 nanti. Adapun yang membuat kami optimis selama ini adalah sejak kemudian partai kami berdiri, sejak partai kami dideklarasikan, partai kami ini mempunyai cita-cita yang sangat sesuai dengan kebutuhan rakyat hari ini, yaitu ingin mewujudkan Indonesia ini Indonesia yang adil, makmur dan bahagia. Luar biasa. Sehingga kami sangat optimis kalau nanti kemudian partai kami dinyatakan lolos. Tentunya kami berharap rakyat biasa. Kemudian yang membuat kami optimis juga adalah berdasarkan PKPU nomor 4 itu tentang tahapan dan syarat-syarat parpol untuk menjadi peserta pemilu, kami telah memenuhinya berupa struktur, anggota dan lain sebagainya, baik itu syarat administrasi itu sudah kami lengkapi, dan kami juga telah mendaftarkan partai kami ini di KPU RI pada tanggal 1 Agustus. Hari ini kami sudah dinyatakan sebagai partai peserta pemilu yang baru yang sudah memiliki kelengkapan dokumen dan siap menghadapi verifikasi administrasi dan faktual. Luar biasa ya. Nah, untuk kedepannya nih, terutama untuk pemilihan di 2024 nanti, target apa yang kira-kira ingin dicapai oleh Partai Prima itu sendiri? Iya, saya kira maka target kita, bicara soal target, maka target Partai Prima ini bukan hanya untuk lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual, tetapi target utama kita adalah memenangkan pemilu agar apa yang menjadi cita-cita Prima ini dan menunjukkan pada pertarungan pada pesta demokrasi 2024 nanti, pada pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan kepala daerah. Luar biasa, walaupun terbilang baru tapi memang optimisme yang ada di Partai Prima ini luar biasa ya untuk maju ke
pemilihan 2024. Iya. Nah, kalau tadi sudah sempat disinggung soal struktur Partai Prima. Iya. Nah, apakah sudah memenuhi syarat atau sudah terpenuhi semuanya strukturnya atau bagaimana, Pak? Oke, baik. Untuk bicara soal struktur yang menjadi salah satu syarat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka partai kami ini sudah memenuhi syarat, baik itu di tingkatan pusat, di tingkatan provinsi atau wilayah, maupun di tingkatan kabupaten dan tingkatan kecamatan. Struktur itu telah terbentuk dan telah kami daftarkan di KPU, telah diinput ke dalam sipol KPU, sistem informasi partai politik. Sehingga hari ini kami tinggal menunggu tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang saat ini mungkin sementara berjalan ya, berarti memang masih menunggu juga. Tetapi secara syarat yang ditentukan dalam PKPU kami sudah memenuhi syarat. Misalnya di provinsi itu harus minimal strukturnya adalah 75% kepengurusan di kabupaten kota. Untuk Sulawesi Tengah, kami telah memiliki struktur di 10 kabupaten dan 1 kota. Dari 12 kabupaten dan 1 kota. Artinya syarat minimalnya 75%, bahkan kami sudah terpenuhi. Oke. Sudah lebih dari itu, 75% itu, Pak ya. Oke, luar biasa nih. Baik. Begitu pun juga dengan syarat keterwakilan 30% perempuan. Oke. Bahkan bukan hanya terpenuhi, bahkan kami juga sudah melebihi. Saya kira seperti itu. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin penasaran orang di rumah, pasti para pendengar tentunya sangat penasaran bagaimana Partai Prima menghadapi pertarungan dalam dunia politik. Kita tahu sendiri bagaimana euforianya dengan partai lama. Ini kan Prima merupakan partai yang sangat baru. Bagaimana caranya dia menghadapi pertarungannya dengan para partai-partai sebelumnya? Baik, memang bicara soal kompetisi. Ya, betul. Pesta demokrasi di 2024 nanti, saya kira ini adalah kompetisi yang sangat luar biasa, apalagi bagi kami partai yang baru, partai yang betul-betul harus dan belum mempunyai pengalaman pertarungan pemilihan, belum punya belum memiliki pengalaman pemilu. Tetapi kami yakin bahwa kami semua sudah siap, baik itu dari segi syarat objektif dan syarat subjektifnya. Kami telah siap untuk menghadapi pesta demokrasi di 2024 ini. Untuk itu kami hari ini telah melengkapi struktur kami dan keanggotaan kami. Kami yakin dengan kekuatan rakyat biasa, dengan program-program Prima yang menyentuh kehidupan rakyat biasa, dan partai kami ini adalah partai yang tanpa golongan, bukan partai golongan tertentu, karena kami partai yang tanpa mengenal dan tanpa membedakan ras, golongan, suku, agama. Partai kami ini terbuka untuk semua golongan. Seperti slogannya, Pak ya. Seperti slogannya. Partainya rakyat biasa. Sehingga kami menghimbau dan mengajak jangan ragu dan jangan takut bergabung di Partai Prima. Karena partai kami ini partai anti ras, partai yang tidak rasis. Partai bukan hanya partai golongan tertentu. Siapapun dia, bagaimanapun modelnya, jika dia menginginkan yang namanya perubahan di negeri ini, silahkan bergabung dengan partai kami. Terbuka untuk semua. Jadi buat anak-anak muda tentunya yang belum atau mau bergabung dalam partai politik ya, biasanya pasti mereka mau bergabung langsung aja ke Partai Prima. Tentunya dengan mempunyai moto yang sama, yaitu partainya rakyat biasa. Oke. Apakah program kerakyatan yang diusung dari Partai Prima itu sendiri? Baik, untuk bicara soal program ya,
Maka di Partai Rakyat Adil Makmur itu ada 9 jalan rakyat adil makmur. Oke. Ada 9 program untuk menuju Indonesia yang adil dan makmur. Salah satunya adalah Prima akan menerapkan program ketika memenangkan pemilu: 1. Pajak yang berkeadilan, 2. Industrialisasi nasional, pertanian modern, UMKM sebagai sosok guru perekonomian nasional, pemerintahan bersih, demokrasi berbasis partai rakyat, kemudian manusia Indonesia yang maju, yang unggul SDM-nya, kemudian kesejahteraan gender dan keadilan ekologis. Ada 9 jalan atau 9 program ini yang merupakan sebuah jalan, sebuah gerbang untuk menuju Indonesia yang baru, Indonesia yang bisa keluar dari belenggu yang mampu mengeluarkan rakyat dari belenggu penindasan hari ini. Ada 9 program ini. Pokoknya 9 program ini yang akan memacu ya. Memacu 9 program ini akan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan bahagia. Asik. Kalau semua program sebagus dan seindah ini pasti rakyat akan sejahtera dan bahagia, betul nggak? Tentunya. Oke. Bagaimana nih kursi yang ada di parlemen tentunya? Kira-kira dari Partai Prima itu sendiri berapa target kursi parlemen yang ingin dicapai? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Partai Prima ini bukan hanya bercita-cita untuk lolos sebagai peserta pemilu, bukan hanya ingin lolos dari tahapan-tahapan atau syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, bukan hanya ingin lolos dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, tapi tujuan utama kita adalah memenangkan pemilu. Sehingga bicara soal target, maka target kami harus betul-betul memenangkan pemilu. Kami harus mempunyai perwakilan-perwakilan di parlemen, baik itu di tingkatan kabupaten, tingkatan kota, provinsi, dan DPR RI. Sebetulnya kami sangat optimis bahwa partai ini meskipun baru, karena kami optimis kami akan mampu mengirim dia kursi ke Senayan. Pokoknya tetap kuncinya kita harus optimis. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa optimis itu adalah sebuah kunci dari. Betul sekali, politisi muda tentunya tetap harus optimis. Nah, kita melenceng dari pertanyaan tentang partai ini. Menurut Bung Ancu, sekarang udah berkeluarga, berapa anaknya? 2. Udah 2. Bagaimana membagi waktu antara politik dan keluarga? Iya, saya kira ini juga hal yang paling penting. Sehingga untuk bicara soal politik, bagaimana kemudian cita-cita saya sebagai politisi tidak kemudian meninggalkan kewajiban saya untuk sebagai seorang rumah tangga. Saya kira saya sudah kemudian memisahkan itu antara keluarga dan politik. Tetapi di satu sisi bahwa politik itu harus mendapat dukungan penuh dari keluarga. Betul, luar biasa. Oke, kita cut dulu dan kita akan ke segmen selanjutnya. Makanya tetap pantengin terus info Selebas lebih dekat, lebih update.